2-3 yang global 2-3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Untung lagi. Jadi ini apa? Betul. Tekanan eksternal masih menjadi tantangan sehingga perlu terus waspada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi domestik ke depan. Yang jelas itu sudah menimbulkan sentimen negatif ke nilai tukar kita. Asumsi dasar makro 2026, realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi saya sudah bilang tadi 5,61. Di sisi lain inflasi tetap dikelola dengan baik, tetap terjaga ya. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi subsidi ya, untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi saya dikritik tuh di luar, apa kamu buang-buang uang? Kan uangnya lebih baik kamu ambil untuk pakai untuk membangun gitu. Tapi mereka kan nggak tahu Indonesia. Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan ya di sana sini yang akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pada akhirnya ekonomi. Sehingga uang yang saya punya pun nggak akan saya bisa pakai untuk membangun. Kenapa? Keadaan kacau. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi supaya keadaan tenang saya bisa membangun. Ini yang terjadi selama ini. Jadi strateginya sudah cukup baik kan. Buktinya apa? Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia kita masih bisa tumbuh 5,6. Walaupun ada yang majalah yang bilang, oh itu pemerintah Presiden Prabowo ngabisin duit. Enggak. Semuanya dilakukan dengan terukur. Saya punya tadi 400 orang, 800 researcher yang melototin ini terus. Ya kalau mereka salah ya, misalnya kita pecat lah, gampang lah. Betul kan? Pak Ferry, betul ya? Berani? Berani nggak lo mempertanggungjawabkan hasil risetnya? Pak Herman juga berani kan? Ya kalau salah awas saja. Jadi pemerintah secara proaktif tetap menjaga ketahanan sektor keuangan domestik di tengah sentimen risk of global. Jadi rupiah gonjang-ganjing. Pemerintah terpaksa, bukan pemerintah ya, pemerintah ya, terpaksa boleh ya, melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi. Kami sudah masuk mulai minggu lalu Jumat, Senin, Selasa. Hari ini masuk berapa Pak Minto? 800 ya? Oh 1,3 triliun masuk ya. Tapi akibatnya yield bond turun. Asing ikut masuk. Hari ini di pasar sekunder masuk 500 miliar. Di pasar primer masuk 1,3 ya. 1,68 triliun. Jadi tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk kan harusnya. Mungkin nggak semuanya instan ya. Sebagian beberapa hari kemudian ya Pak ya. Apa sudah langsung dieksekusi Pak? Dolarnya settlementnya 2 hari lagi. Tapi yang jelas di tengah gonjang-ganjing seperti itu, asing mulai masuk ke sini. Jadi saya monitor dari waktu ke waktu, pagi jam 11 pasti Pak Minto saya telepon. Pak Minto sudah masuk berapa? Nanti jam 4 saya telepon lagi. Sampai mana? Jam 6 saya telepon lagi sampai dia kesel. Lu kesel sama gue ya? Siapa yang kesel? Sama Pak Prima. Pak Prima yang kesel sama gue. Tapi enggak. Kita melakukan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan ke pasar finansial kita. Karena saya bisanya di bond, saya masuk bond. Tapi udah kelihatan tuh. Sudah masuk sebesar itu. Kalau yang global bond kapan? Sudah settle, sudah dibeli. Oh, tutupnya kapan? Market itu tutupnya kapan?
Enggak, itu kan pembayarannya. Tutup transaksinya kapan? Tutup auctionnya. Oh, banyak yang masuk kan? Anda keluarkan berapa kira-kira? 1,6 sampai 1,8 miliar dolar. Ya, gitu ya. Ya, gitu kan? 1,6 sampai 1,8 kan kira-kira targetnya. Iya. Berapa? Uh, lebih tinggi dari yang perkiraan saya. Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi selama kita jaga stabilitas bond itu mungkin di luar negeri lebih stabil ya Pak ya. Itu masuknya apa sih? Oh, global bond ya. Tapi kalau kepercayaan ke kita kurang, mereka nggak akan masuk. Yang tadi masuk ke rupiah berapa? 1,2 ya Pak ya? Satu yang berapa tadi? Berapa triliun? Yang tadi 1,3 tadi. 1,68 itu masuk ke rupiah bond asing nanti 2 sampai 3 yang global 2 sampai 3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Untung lagi. Dolarnya bagus, tapi nggak akan lama. Kalau kita intervensi, biasanya nggak pernah main-main. Bukan intervensi, kita apa sih namanya? Pak Minto. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh, uang lu udah berapa, masuk, uang berapa. Ya, Pak Prima ya. Jadi kita betul-betul serius menjaga market confidence. Pasti Anda nanya, kenapa nggak dulu? Kenapa nggak dulu Pak? Baru ingat sekarang kelihatannya. Enggak, dulu belum perlu, sekarang rasa diperlukan. Jadi kita cari segala cara yang ada di tangan kita untuk memperbaiki kepercayaan kepada pasar kita. Oke. Masuk ke APBN. Nah, ini ada berita gembira nih. Next APBN. Realisasi sampai dengan April tahun 2026. Saya pengen lihat yang paling bawah aja tuh. Defisitnya tinggal 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? 0,93 bulan Maret. Para analis, para ekonom bilang kalau itu kan 0,93 bulan. Kalau pukul rata kan 0,9 kali 4. Jadi defisitnya 3,6. Oke. Sekarang kalau saya pakai approach yang sama, yang mereka pakai, 0,6 itu 4 bulan. Berarti setahun kira-kira 0,6 kali 3, 1,8. Tapi itu hitungannya nggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib. Kalau cara mereka gue udah aman, cara nari sekarang. Ini belum nari-nari, tapi keadaan membaik. Anda lihat di situ, keseimbangan primernya sudah surplus lagi 28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik. Kenapa? Di pendapatan negara itu tumbuhnya 13%, di mana pajak tumbuhnya 16% dan mungkin akan lebih tinggi lagi kata Pak Dirjen. Mungkin mendekati 20% ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Lu insya Allah Prima apa insya Allah lu? Insya Allah Bimo. Bagusan mana? Kalau si Prima insya Allahnya benar. Lu